Kelompok 7 akan menjelaskan tentang biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya produksi. Adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi dimasukkan untuk memenuhi segala kebutuhan dana demi terwujudnya suatu barang atau jasa yang siap dipasarkan. Biaya produksi punya karakteristik yang berbeda dengan biaya operasional. Biaya operasional dikeluarkan perusahaan guna mengakomodasi sistem manajerial perusahaan. Sementara biaya produksi berfungsi untuk menopang kelancaran proses produksi barang siap jual. Biaya produksi dapat dibagi menjadi dua, biaya produksi eksplisit dan biaya produksi implisit. Biaya implisit mengacu pada seluruh biaya yang digunakan untuk memperoleh faktor-faktor produksi. Sementara biaya implisit merupakan taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi. Dan yang kedua itu ada unsur-unsur biaya produksi. Unsur-unsur biaya produksi itu dibagi menjadi tiga, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead tadi. Yang pertama ada biaya bahan baku, sering disebut sebagai direct material. Biaya bahan baku adalah nominal yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh bahan baku dan mengolahnya hingga menjadi barang jadi. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau bisa disebut direct labor merupakan dana yang harus dikeluarkan perusahaan sebagai upah para pekerjanya. Direct labor dalam lingkup biaya produksi hanya menghitung para pekerja yang berkaitan langsung dalam proses produksi. Dan yang ketiga, biaya overhead tadi. Biaya ini dikeluarkan untuk menunjang proses produksi walaupun tidak terkait langsung dengan proses produksi. Biaya overhead membantu proses produksi berjalan dengan lancar. Contoh biaya overhead antara lain APK, biaya tenaga bangunan, biaya sewa, biaya listrik, dan masih banyak lagi. Ketiga, jenis biaya produksi. 1. Biaya tetap bersifat pasti, artinya jumlah pengeluaran tidak akan mengalami perubahan walaupun kapasitas produksi barang mengalami peningkatan atau penurunan. Biaya tetap tidak akan mengalami pembengkakan dan punya nominal yang sama yang harus dikeluarkan. Adapun contoh biaya tetap, yaitu biaya sewa pabrik dan gaji bulanan karyawan. Dan yang kedua, biaya variabel. Besaran biaya variabel sangat tergantung pada output perusahaan. Jika produksi barang meningkat, maka biaya pun akan bertambah. Begitu pula sebaliknya, jenis ini hanya dibutuhkan saat proses produksi sedang berlangsung, seperti biaya bahan baku. Ketiga, biaya rata-rata (average cost) merupakan pengeluaran biaya produksi per unit yang diperoleh dengan membagi total pengeluaran dengan jumlah output produksi. Biaya rata-rata dilakukan guna menentukan keputusan produksi selanjutnya. Dan yang keempat, biaya marginal. Jenis ini merupakan biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan dengan tujuan meningkatkan produksi. Dengan biaya marginal, perusahaan bisa memprediksi jumlah output maksimum yang bisa didapat selama proses produksi berlangsung. Kalkulasi biaya marginal dihitung dengan menambah variable cost. Pada saat proses produksi, perusahaan bisa menekan fixed cost dengan biaya marginal saat hendak memproduksi output tambahan. Yang kelima, biaya total. Biaya total didapatkan dengan menghimpun biaya variabel dan biaya tetap. Biaya bersifat menyeluruh. Ini akan menjadi informasi terkait jumlah total pengeluaran yang terjadi dalam proses produksi. Biaya ini baru bisa diperhitungkan ketika perusahaan telah memiliki output berupa barang jadi yang siap untuk dijual. Perhitungan biaya total ini harus dilakukan setiap periode produksi terselesaikan agar bisa dilaporkan secepatnya. 5. Cara menghitung biaya produksi. Berikut disajikan data pengeluaran PT Dirgantara selama 1 bulan. PT Dirgantara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi baju kaos dengan total output sebesar 5.000 unit. Selama 1 bulan, produk baju kaos dari PT Dirgantara ini dipasarkan melalui 3 toko besar dan e-commerce. Berikut adalah data laporan pengeluaran PT Dirgantara selama 1 bulan.
Tahap pertama yaitu kita akan menghitung bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurang saldo akhir bahan baku. Sama dengan saldo awal bahan bakunya 30 juta ditambah pembelian bahan bakunya 55 juta. Diperoleh dari pembelian persediaan bahan baku 50 juta ditambah biaya pengiriman 5 juta. Dikurang saldo awal saldo akhir bahan baku 30 juta sama dengan 55 juta. Tahap kedua, cara menghitung biaya produksi. Biaya produksi sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Sama dengan bahan bakunya 55 juta ditambah tenaga kerja langsung 30 biaya overhead pabrik sama dengan 5 juta. Hasilnya 90 juta. Biaya produksi per unit, biaya produksi dibagi total unit sama dengan biaya produksinya hasilnya 90 juta dibagi 5.000 total unitnya. Hasilnya 18.000. Tiganya kita akan menghitung harga pokok produk produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan saldo akhir sama dengan total biaya produksinya 90 juta ditambah saldo awal persediaan 40 juta dikurang saldo akhirnya 5 juta sama dengan harga pokok produksinya 125 juta. Tahap 4, menghitung harga pokok penjualan sama dengan harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dikurang persediaan akhir. Sama dengan 90 juta harga pokok produksi ditambah 80 juta persediaan barang awal dikurang persediaan akhirnya 50 juta dan hasilnya 140 juta.